Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Terperangkap dalam ledakan besar, Long Hao Shen sangat terguncang dan tidak bisa terus mengejar. Di kedua sisi, Wang Yuan dan Sima Xian sudah sejak lama berurusan dengan gorila sebelumnya, tetapi juga mengalami efek yang mengerikan setelah menghentikan pergerakan mereka. Mereka bertiga tersentak pada saat yang sama, dan ketika kejutan muncul di mata mereka, mereka juga menjadi lebih serius. Sinar ungu tua di tubuh Chen Hongbo sudah menghilang setelah muncul. Saat sinar ungu tua itu menyebar, kepala kuil jiwa berdiri di atas iluminasi ungu tua tersebut. Itu bukan bentuk energi, tapi binatang ajaib yang tirani. Penampilan binatang ajaib ini saja, itu sudah mengguncang seluruh Fighting Beast Field. Binatang ajaib ini panjangnya lebih dari 40 meter, dan sayapnya yang besar terbuka di punggungnya. Pada seluruh tubuhnya, itu terdapat sisik berwarna ungu tua, sosoknya yang ramping dan agung, itu dapat mengeluarkan aura naga yang sangat kejam. Dari lehernya keluar 4 kepala, yang semuanya adalah kepala naga. Setiap kepala naga memiliki mata berwarna berbeda, seperti hijau, merah, kuning, dan biru. Melihat binatang ajaib ini, Long Hao Shen tidak bisa membantu, tetapi memiliki perasaan yang sangat aneh. Bukankah binatang ajaib ini sedikit mirip seperti Hao Wei yang versinya diperbesar? Hanya saja, ia hanya memiliki 4 kepala, tetapi suasananya dan kultivasinya jauh di atas Hao Wei. Ini tanpa ragu adalah binatang ajaib dari tingkat ke-10, dan juga dapat mengendalikan 4 elemen yang berbeda. Itu adalah binatang yang dikontrak dari kepala kuil spiritual, Chimera berkepala 4. Chimera adalah sejenis naga, yang bisa disebut juga sebagai subnaga. Jika mereka bisa mendapatkan kepala ketiga mereka, mereka akan sekuat naga raksasa secara nyata. Dan Chimera berkepala 4 adalah binatang ajaib dari jenis binatang kuno, tentu saja keberadaannya di peringkat ke-10, dan berdiri di puncak peringkat ke-10 ini. Tentu saja, Chimera berkepala 4 menggunakan elemen yang sama sekali berbeda. Hal yang sama berlaku untuk Chimera 4 kepala Chen Hongbo ini. Keempat kepalanya mungkin bukan master puncak dalam elemen mereka sendiri, tetapi tidak pernah lupa, bahwa keempat elemen menghasilkan efek secara kumulatif. Meskipun elemen cahaya suci yang merupakan musuh terbesar kegelapan tidak ada, tidak perlu diragukan kekuatan Chimera berkepala 4 ini. Dan itu memiliki nama yang enak didengar, yaitu Xing Xuan. Chen Ying'er menjelaskan terlebih dahulu kekuatan Chimera berkepala 4 kakeknya. Di antara semua binatang ajaib yang dikenal dari peringkat ke-10 dalam sejarah, Chimera berkepala 4 Chen Hongbo benar-benar berada di urutan 10 besar, dan jauh lebih kuat daripada yang ditemui kelompok Long Hao Shen seperti Forest Boa King. Bahkan South Cat King tidak dapat menyainginya dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Duduk di Chimera berkepala 4, Chen Hongbo memiliki kulit yang jelas dan tidak sedap untuk dipandang. Dia tidak berharap banyak dari Long Hao Shen, karena telah memaksa dia menerjunkan binatang yang dikontraknya dalam waktu singkat. Hilangnya wajah ini, secara alami harus ditanggungnya. Saat ia melanjutkan dengan nyanyian mantra yang teredam, Chimera berkepala 4 melancarkan serangan tumpul ke arah kelompok Long Hao Shen. Ekornya yang sangat besar menyapu daratan seperti tsunami, dan mengarah langsung ke Wang Yuan dan Sima Xian. Kekuatan dan kecepatannya yang mengesankan itu, langsung membuat mereka bertiga ketakutan. Bersamaan dengan mengepakkan sayap spiritual mereka bertiga terbang tanpa ragu-ragu. Ingin berhadapan secara langsung ya? Jangan bermimpi. Gumam Chen Hongbo, bahkan Sima Xian yang paling percaya diri dalam kekuatannya, tidak akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Itu adalah binatang ajaib dari peringkat ke-10 yang bisa memakan seluruh tubuh mereka dalam sekali teguk. Ekor itu panjangnya sekitar 20 meter, dengan tonjolan yang tumbuh di seluruh tubuh, dan titik akhirnya yang tajam. Seseorang yang akan tersapu olehnya, setidaknya akan mengalami seluruh kulitnya rusak jika tidak mati. Pada saat ini, pertempuran sudah memasuki titik yang intens. Tepat ketika 3 orang naik, 4 kepala Chimera menghembuskan napas secara serentak, dan melesat seperti angin topan dari 4 elemen yang berbeda saat melanda mereka bertiga. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan secara langsung mengguncang seluruh arena pertarungan.
Ini bukan pertama kalinya bagi Long Hao Shen untuk menghadapi kekuatan besar dari tingkat ke-9. Menghadapi situasi seperti itu, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, dan meskipun di udara dia tidak mundur, tetapi mengepakkan keempat sayapnya dan meluncurkan instant burst crosscut. Dengan suara laser yang menusuk telinga, warna biru tua itu muncul sekali lagi di langit, dan tiba-tiba dengan secara paksa merobek 4 napas berwarna dari Chimera. Wang Yuanyuan dan Sima Xian mengambil keuntungan sebelumnya untuk menempatkan diri mereka di belakang Long Hao Shen, dan mundur dengan sangat cepat. Long Hao Shen ditinggalkan sendirian di depan ancaman ini. Dalam kilatan cahaya keemasan, peri Yating muncul saat itu di belakang Long Hao Shen, dan segera, kilau emas keputihan mendarat di Chen Hongbo yang sedang membaca mantra. Chen Hongbeka merasakan kekuatan tarik yang sangat besar menjangkau tubuhnya dengan tiba-tiba. Bahkan budidaya energi spiritualnya tidak dapat menstabilkan tubuhnya, ketika tubuhnya secara langsung melesat menuju ke arah Long Hao Shen. Itu adalah keterampilan menarik versi yang telah disempurnakan. Menggunakan sekali sebelumnya, bahkan Raja Lik menerima kerugian besar. Serangan yang baru saja ia luncurkan adalah kekuatan penuh, dan tidak menghemat biaya energi spiritual. Selain pentingnya mengambil inisiatif, akan penting juga bahwa ia dekat dengan Hongbo. Kemampuan menarik miliknya yang telah berevolusi, itu sangat berguna terlalu besar terhadap penyihir, itu dikarenakan mereka memiliki tubuh yang lemah, jadi, jika mereka berada dalam jarak dekat, itu kelemahan terbesarnya. Dan jangan lupa juga, bahwa Chen Hongbi berjanji untuk tidak menggunakan senjata atau peralatan apapun. Seperti yang diharapkan, Chen Hongbo sangat merasakan kemampuan tarik yang mengenainya, tetapi yang berikutnya, yang sebenarnya menderita kerugian bukanlah dia, melainkan Long Hao Shen. Dalam tabrakan sengit energi spiritual, Long Hao Shen diusir dan emas 2 ton hijau gelap serta kemerahan, itu hanya meninggalkan 2 jejak lintasan cahaya di langit. Seperti yang diharapkan, kemampuan tarik Long Hao Shen memang berhasil, tetapi jangan lupa bahwa dia masih memiliki binatang kontraknya di sisinya. Seekor binatang kontrak yang mampu naik ke peringkat ke-10 budidaya, bukan hanya menjadi ajudan dalam pertempuran. Melihat Chen Hongbo hendak memasuki jarak serang Long Hao Shen, Chimera besar itu langsung berkilau dalam warna ungu yang bersamaan dengan tubuh Chen Hongbo. Detik berikutnya, kilau ungu samar muncul di tubuh Chen Hongbo. Ketika bentrok melawan Long Hao Shen, tubuhnya dikirim terbang lebih dari jarak 100 meter, yang secara alami menghentikan efek dari kemampuan tariknya. Chimera berkepala 4 dengan belak-belakan menghembuskan nafasnya lagi, tapi kali ini, 4 nafas yang berbeda warna, itu menjadi satu dan berubah menjadi badai elemental tirani yang bergegas menuju kelompok Long Hao Shen. Itu adalah serangan penuh dari binatang ajaib dari peringkat ke-10. Berkumpul, teriak Long Hao Shen. Meskipun Long Hao Shen dihempaskan, dia tidak mengalami cedera serius. Tepat setelah mendengar teriakannya, yang lain sudah selesai berkumpul, dan kali ini, cahaya emas warna-warni menyebar dari depan tubuh Long Hao Shen. Divine Snail Shield yang merupakan peralatan di kelas ilahi, itu menggunakan kombinasi dinding perisai dan obstruksi ilahi. Bang! Ledakan yang sangat hebat dilepaskan di Beast Fighting Ground, dan dinding di sekitarnya bergetar kuat. Semua formasi pertahanan di dinding atas diaktifkan secara bersamaan, ketika fluktuasi energi spiritual yang mengerikan kali ini telah mencapai puncak tertinggi. Punggung Chen Hongbo masih meneteskan keringat dingin. Langkah sebelumnya sangatlah dekat. Jika Chimera berkepala 4 tidak merespons begitu cepat, dia benar-benar akan ditarik ke dalam jangkauan serangan Long Hao Shen. Meskipun dia adalah pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9, dia masihlah seorang penyihir. Jika serangan pedang Long Hao Shen telah mendarat padanya, dia tidak bisa menanggung kerusakannya. Niat pedang yang menakutkan terakumulasi menjadi 2, dan pedang Long Hao Shen adalah sesuatu yang bisa dia rasakan dengan sangat mendalam. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan kemampuan menarik yang begitu kuat? Chen Hongbo masih terengah-engah. Tampilannya menjadi sangat waspada sejak saat ini dan seterusnya, dan dia tidak akan memandang rendah 7 bocah ini lagi. Dari kelihatannya, kelompok Long Hao Shen tampaknya telah menderita kerugian. Tetapi pada kenyataannya, Chen Hongbo juga tidak jauh lebih baik. Di bawah perlindungan binatang berkepala 4, dia yakin tidak akan menderita serangan dari kelompok Long Hao Shen, jadi, dia keluarkan semua dalam mantranya. Tapi Long Hao Shen tiba-tiba memotong mantra itu, dan menyebabkan serangan sihir yang sulit untuk ditanggung.
Jika bukan karena tingkat kultivasinya yang tinggi, dia pasti akan memuntahkan seteguk darah. Sinar tipis bergerak di langit, tetapi badai elemen hanya bisa melewati kedua sisi Divine Snail Shield. Jenis serangan area besar ini adalah yang paling tidak efisien melawan Divine Snail Shield. Meskipun energi spiritual Long Hao Shen masih terkuras dengan kecepatan gila, kelompoknya tetap aman dari badai seperti rumah-rumah di tanah yang sama. Tepat pada saat ini, mantra Chen Ying Er dihentikan. Untuk kejutan global yang mendalam, gerbang yang diisi dengan kekuatan hidup yang sangat besar, itu segera muncul dari belakang Chen Ying Er, dan membentuk barisan besar. Begitu sihir ini selesai, gerbang cahaya ini membentuk barisan lain di Fighting Beast Ground. Sebanyak 18 gerbang muncul di depan Chen Hongbo. Itu gerbang pemanggilan makhluk. Chen Hongbo di arena, dan San Sui Popo yang berada pada tribun penonton, keduanya menjadi kaget. Sebagai pemanggil yang kuat, mereka secara alami dapat menggunakan gerbang pemanggilan makhluk. Dan dengan kultivasi Chen Hongbo, ia dapat menggunakan secara bersamaan 6 dari gerbang pemanggilan makhluk ini untuk memanggil gelombang binatang buas untuk melawan iblis. Pada saat kebangkitan Chen Ying Er sebagai gadis jiwa suci, meskipun budidayanya masih jauh dari kata cukup, gerbang pemanggilan makhluk ini dapat dipegangnya sejak ia masih muda dan juga telah berevolusi. Dan itu memungkinkannya untuk secara bersamaan memegang 6 dari mereka. Tetapi bagaimana mungkin bisa muncul 18 dari mereka? Dalam semua catatan kuil jiwa, tidak pernah ada seorang pemanggil yang mampu menampilkan pemandangan yang menakutkan dari 18 gerbang pemanggilan makhluk. Setelah menyelesaikan sihirnya, Chen Ying Er tampak sangat lelah. Duduk bersila di lokasi aslinya, dia lanjut bergumam. Kemudian, 108 kristal spiritual pada Sein Robe spiritualnya itu langsung menyala, dan memasok kembali energi yang telah dikonsumsinya pada saat sebelumnya. Penggunaan terbesar dari Robe Sein spiritual ini, adalah sebagai persediaan energi spiritual. Dalam hal efisiensi, itu jauh melebihi Golden Foundation Armor Long Hao Shen jika dibandingkan. Setiap kristal spiritual memiliki persediaan 10.000 energi spiritual. Dengan kata lain, spiritual Sein Robe milik Chen Ying Er dapat memasok 1.800.000 unit energi spiritual. Tetapi tentu saja, ini memiliki keterbatasan juga, tidak peduli pasokan energi spiritual yang besar, dia hanya dapat secara bersamaan menggunakan jumlah total dalam kultivasinya. Dengan kata lain, meskipun hanya summoner dari tingkat ke-7, dia bisa dalam praktik menggunakan jumlah yang hampir tak terbatas dari mantra summoner di tingkat ke-7. Tentu saja, itu hanya dalam teori, karena penggunaan sihir penuh tidak hanya mengeluarkan energi spiritualnya, tetapi juga kekuatan mental yang besar. Tanpa istirahat yang tenang, dia hampir tidak bisa terus melakukan mantra pemanggilan dalam pertempuran ini. Ini adalah 18 gerbang pemanggilan makhluk. Dan dengan kemampuan Chen Hongbo dan San Sui Popo, mereka secara alami dapat mengatakan, bahwa ini bukanlah ilusi, karena masing-masing dari mereka adalah nyata. Kapan gadis ini memiliki begitu banyak rahasia? Mungkinkah kemampuan gadis Sein spiritual menjadi begitu mengerikan? Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa 18 gerbang pemanggilan makhluk ini tidak banyak berhubungan dengan dia sebagai gadis suci spiritual. Itu berasal dari tungku spiritualnya yang telah menyatu, yaitu, tungku spiritual Time Accumulation. Awalnya, hanya 7 orang yang dapat membentuk tungku seperti kelompok Long Hao Shen dan bahkan Zhang Fangfang juga, kecuali Wang Yuanyuan, semuanya menyelesaikan penggabungan tungku spiritual. Apa itu tungku spiritual? Itu adalah harta alami, dan bahkan mendapatkannya satu saja, itu adalah sumber kerinduan yang tak tertandingi bagi praktisi normal manapun. Tapi kelompok Long Hao Shen semuanya menyelesaikan fusi tungku spiritual. Pada saat perpaduan tungku spiritual Chen Ying Er selesai, itu tidak tampak begitu kuat di mata orang lain, tetapi seiring dengan kultivasinya yang terus tumbuh, tungku spiritual replika waktu juga memperoleh kekuatannya. Untuk menggunakan dengan 3 kali kekuatannya dalam satu keterampilan magis secara penuh, meskipun itu bisa dilakukan hanya sekali dalam sehari, itu benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Raungan rendah dan geraman keluar segera dari 18 gerbang pemanggilan makhluk, dan langsung menerkam Chimera berkepala 4 beserta Chen Hongbo. Orang hanya bisa mengakui, bahwa pemanggilan makhluk ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya.
Binatang buas ajaib yang keluar masih tidak seimbang, beberapa ada mencapai peringkat kedua dan ketiga sementara beberapa mencapai ketujuh atau kedelapan. Binatang ajaib yang paling kuat ketika keluar, itu hanya mencapai tingkat kedelapan yang sama seperti budidayanya. Tapi gerbang pemanggilan makhluk saat ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Mereka adalah creature summoning guides yang asli, yang tidak akan berakhir setelah memanggil hanya satu binatang ajaib. Gelombang binatang buas ajaib yang tak berujung segera keluar, dan dengan panik bergegas keluar dari gerbang. Dalam beberapa tarikan napas, setengah dari beast fighting field penuh dengan binatang ajaib ini. Dalam sekejap ini, bahkan jika Chen Hongbo adalah pusat kekuatan besar di tingkat ke-9, dia tetaplah manusia, dan bukan dewa. Dia kenal dengan sangat akrab gerbang pemanggilan makhluk ini. Seorang summoner yang dapat mengendalikannya sepenuhnya, itu akan mampu mempertahankan lonjakan terus-menerus dari binatang buas sihir semacam ini. Budidaya binatang buas berbanding lurus dengan budidaya si summoner. Tetapi orang tidak boleh lupa, bahwa sebagai gadis suci spiritual, Chen Ying'er memiliki dorongan konsekuen pada semua sihir pemanggil, misalnya, memungkinkan gerbang pemanggilan makhluknya bertahan selama tidak kurang dari 2 kali lipat. Fighting Beast Ground masih memiliki ruang yang terbatas, dan penerbangan ketinggian yang tinggi, itu dilarang oleh arai sihir. Dalam keadaan ini, jika Chen Hongbo membiarkan gerbang pemanggilan makhluk Chen Ying'er untuk menggunakan kekuatan penuh mereka, dia takut bahkan tidak memiliki cukup ruang untuk menginjakkan kakinya di tanah. Tidak berani menunjukkan reservasi lagi, mata Chen Hongbo berkedip. Melipatkan tangannya, jarinya segera membentuk gerakan khusus, dan nyanyian mantra rendah diikuti darinya. Segera, badai spiritual yang mengerikan terbentuk di depannya, dan kehancuran berwarna putih susu seperti tengkorak naga yang sangat besar itu mengeluarkan teriakan naga yang tirani. Kepala naga putih susu ini sangat besar ukurannya, sampai-sampai menyelimuti chimera berkepala 4 yang sudah sangat besar. Bersamaan dengan teriakannya yang keras, cahaya putih susu menyapu seperti gelombang besar. Barisan depan binatang buas ajaib yang keluar dari 18 gerbang pemanggilan makhluk ini, segera berhenti saat bersentuhan dengan gelombang putih yang mengerikan itu, merangkak ke tanah dan tidak berani bangun, karena mereka semua takut dan gemetaran, pada saat gelombang putih besar ini membuat kontak dengan 18 gerbang pemanggilan makhluk, mereka berhenti menunjukkan efeknya, dan tidak melepaskan binatang ajaib lagi. Itu adalah Beast Emperor Domain. Itu mampu menekan atau meningkatkan setiap binatang ajaib dalam cakupannya. Di antara semua domain yang bisa diolah oleh summoner, Beast Emperor Domain ini benar-benar berada di peringkat yang terbaik. Karena stimulasi domain ini, tubuh besar 4 chimera meningkat sekali lagi, dan mengeluarkan tekanan mengerikan yang membuat Long Hao Shen hampir tidak bisa bernapas. Itu adalah kekuatan sejati Chen Hongbeka sebagai kepala kuil jiwa. Meskipun sampai saat ini, satu-satunya binatang yang dipanggil adalah binatang chimera berkepala 4 yang dikontraknya, saat itu juga, seluruh medan perang menjadi miliknya. Dalam lingkup Beast Emperor Domain ini, dia seperti pengontrol 1000 binatang buas. Seiring meningkatnya waktu dari domainnya, binatang ajaib yang melonjak dari gerbang pemanggilan makhluk akan masuk dalam kendalinya. Masih ingin melanjutkan? Chen Hongbo bertanya dengan dingin. Dia tidak memerintahkan chimera berkepala 4 untuk melanjutkan serangan, karena pada akhirnya, dia tidak ingin melukai anak-anak muda ini. Binatang yang tangguh seperti itu mungkin cukup untuk meyakinkan anak-anak ini, untuk menyerah pada pendapatnya. Tentu saja kita akan tetap pergi, balas si Loli. Di tengah-tengah memulihkan kekuatan mentalnya dengan mata tertutup, tiba-tiba Chen Ying'er membuka matanya, dan tubuhnya mulai melayang dari tanah. Dengan mudah, ia merilis kilauan cahaya berwarna putih transparan. Desain makhluk di spiritual Saint Robe tampak seolah-olah itu hidup, dan bergerak secara ritmis di tengah-tengah halasi putih itu. 108 kristal spiritual berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Penggunaan dari tungku spiritual time replikasinya untuk memanggil 18 gerbang pemanggil makhluk adalah, demi mengusir domain kaisar binatang milik kakeknya. Dalam rencana pertempuran mereka, menyingkirkan Beast Emperor Domain ini adalah misinya. Demi pergi untuk menyelamatkan Yang Wenzhao, dia sudah memaksa rekan-rekannya untuk menerima tantangan kakeknya. Bagaimana mungkin dia tidak menanggung ketegangan yang lebih berat? Hanya dia yang benar-benar akrab dengan kekuatan Chen Hongbo, dan juga kekuatan dari domain terkuatnya.
Menghembuskan napas panjang, Chen Ying'er merantai 3 gerakan tangan, dan matanya berubah menjadi warna putih susu yang mengalir. Sebuah bola cahaya berwarna putih perlahan-lahan mulai terbentuk di tangannya, lalu dia berteriak dengan suaranya yang imut. "Spirit Bestowal!" teriak si Loli. Bola cahaya berwarna putih yang menembak keluar, itu langsung mendarat di kristal ball-nya yang mengambang di sampingnya. Segera, seluruh bola kristal berubah menjadi warna putih susu, dan segera, pilar cahaya putih susu menembak secara vertikal, dan mengarah langsung ke inti Beast Emperor Domain Chen Hongbo beserta tengkorak naga yang sangat besar itu. Pemandangan yang aneh. Bahkan Chimera berkepala 4 yang begitu kuat itu, tidak berani berdiri di depan pilar putih kecil ini. Butuh sepersekian detik untuk mendarat di tengkorak naga yang menghasilkan Beast Emperor Domain. Adegan membingungkan segera mengikuti. Kepala naga besar yang dihembuskan bergetar hebat di bawah rangsangan cahaya putih. Chen Hongbo terkejut, dan mengetahui bahwa ia menjadi tidak mampu mengendalikan domainnya sendiri. Jika dia tidak menariknya, Beast Emperor Domainnya bisa runtuh kapan saja. Sebuah domain tidak terbuat dari energi spiritual, dan akan pulih kembali meskipun telah digunakan. Tetapi jika itu dihancurkan, penggunanya akan menderita kerusakan parah. Bukankah Dewa Iblis Kematian Saminaga adalah musuh yang kuat? Tetapi setelah setengah dari domain kematiannya ditelan oleh Tower of Eternity, itu segera menimbulkan kerusakan parah pada dirinya. Tidak berani mengambil risiko, Chen Hongbo buru-buru berteriak untuk mengambil domain Beast Emperor-nya kembali. Segera, kecemerlangan menyebar saat tengkorak naga besar itu perlahan-lahan menyusut. Tanpa dorongan dari domain, Chimera berkepala 4 mendapatkan kembali ukuran aslinya, dan binatang buas ajaib di tanah meluncurkan serangan mereka kembali. Namun, setelah meluncurkan cahaya putih itu, bola kristal Chen Ying'er mengeluarkan suara ding, dan kemudian hancur. Dia juga jatuh dari langit, karena kekuatan mentalnya telah melewati batasnya, dan dia akhirnya kehilangan kesadarannya. 18 gerbang pemanggilan makhluk yang telah kehilangan pemiliknya, itu telah menganggap tugas mereka telah selesai, dan menghilang di langit satu demi satu. Namun sebelum itu, lebih dari 100 binatang ajaib telah melancarkan serangan mereka terhadap Chimera berkepala 4 dan Chen Hongbo. Dalam sekejap cahaya, Han Yu menangkap Chen Ying'er yang jatuh, dan menempatkannya di tanah. Ngomong-ngomong, Chen Ying'er menyingkirkan domain kakeknya itu, tidak lain dan tidak bukan adalah suatu prestasi yang absurd. Memang benar, Beast Emperor Domain Chen Hongbo sangat kuat di antara semua domain summoner. Tetapi jangan lupa juga, siapa kekuatan yang diwariskan Chen Ying'er sebagai spiritual Seingel. Itu adalah kekuatan binatang buas mitologi. Bagaimana mungkin kaisar binatang buas bisa dibandingkan dengan binatang mitologi? Jadi, penggunaan roh bestowal dapat dianggap sebagai pelepasan kekuatan binatang buas mitologi. Bahkan kaisar binatang buas akan gemetaran di depannya. Jadi, di depan Chen Ying'er, domain Chen Hongbo benar-benar tidak efisien. Faktanya, bahwa kemampuan Chen Ying'er dari spirit bestowal, itu mungkin dapat menekan wilayahnya sendiri yang telah diberitahukan kepadanya secara pribadi oleh Chen Hongbo. Pada saat itu, Chen Hongbo merasa agak terpecah antara air mata dan tawa. Penindasan terhadap domainnya itu, membuat kemenangan cepat tampak agak mungkin. Tim Long Hao Shen dapat dianggap telah mengorbankan kekuatan pertempuran dari pemanggil mereka dari tingkat ke-7, dengan imbalan menyingkirkan kemampuan Chen Hongbo yang paling kuat, itu benar-benar pertukaran yang tidak adil. Long Hao Shen tidak terburu-buru untuk menyerang, serangan 100 binatang buas ini cukup sengit, tapi dia tidak bisa selaras dengan mereka. Sosoknya melintas, dan berada di depan Chen Ying'er. Cahaya keemasan memanjang dari tangan kanannya, saat Chen Ying'er diteleportasi di dalam Tower of Eternity, dan membebaskan mereka dari kekhawatiran. Dan pada saat ini, nyanyian mantra Lin Xin yang ia mulai pada saat yang sama dengan gerbang pemanggilan makhluk Chen Ying'er, akhirnya telah selesai. Tongkat Fire Cloud berkilauan dalam warna biru, dan segera, cahaya berwarna biru itu mengalami perubahan terus-menerus. Di lingkungan sekitar Lin Xin, halasi biru seperti cairan segera naik, dan di belakangnya melayang siluet setinggi 1 meter yang penuh dengan kekuatan. Fire Cloud Crystal menunjuk ke depan. Diarahkan ke arah Chimera, Lin Xin menembakkan sinar biru selebar ibu jari. Sinar biru ini tidak melepaskan perasaan energi spiritual, tetapi tampak seperti substansi yang nyata.
Di mana ia melintas, udara tampak jelas menjadi segar dan bersih, dan Fighting Beast Ground tampak dimurnikan dari semua kotoran dalam sepersekian detik. Dan tiba-tiba saja berambung. Sekian dan terima kasih banyak.